Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa kembali dengan saya Nina Nugroho dalam acara Nina Nugroho Solutions yang diadakan melalui live Instagram Nina Nugroho Store setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Hari ini hari Sabtu dan sudah jam 4 sore juga, sudah tepat jam 4 sore. Kembali lagi saya hadir bersama Anda untuk sama-sama menantikan. Wah, kali ini siapa nih yang jadi narasumbernya? Siapa yang udah lihat Instagram story-nya Nina Nugroho Store atau saya Nina Nugroho ID? Pasti udah tahu. Hari ini saya akan ditemani oleh seorang fotografer wanita yang luar biasa, yaitu Mbak Ade Berry. Mbak Ade Berry adalah jurnalis foto dari AFP atau Kantor Berita Perancis. Kenapa spesial? Karena beliau baru saja menerbitkan sebuah buku dengan judul Mata Lensa. Maka dari itu tema hari ini tidak jauh-jauh dari situ, yaitu Mata Lensa di Tangan Wanita. Mbak Debiri ini sebagai seorang jurnalis foto, beliau aktif untuk mengabadikan momen-momen yang terutama nih banyak momennya di daerah-daerah konflik, daerah perang, atau seperti kondisi sekarang pandemi COVID-19. Beliau banyak mengabadikan foto-foto yang luar biasa. Ada fotonya yang beliau sedang memoto proses pemakaman jenazah COVID-19. Kita lihat banyak nanti contoh-contoh fotonya yang akan ditayangkan di live Instagram ini. Mbak, viewer semua jangan lupa silahkan mengajukan pertanyaan seputar tema, karena pertanyaan-pertanyaan nanti yang terbaik akan kami pilih, karena kali ini bukan hanya dua orang penanya atau dua pertanyaan terbaik yang kami pilih, tetapi kali ini ada empat orang penanya atau empat pertanyaan yang akan kami pilih untuk mendapatkan hadiah. Dua hadiah dari Nina Nugroho Store, dua hadiah berupa buku dari Mbak Ade Berry, yaitu buku Mata Lensa. Nah, keren banget kan? Jadi ayo silakan bertanya seputar tema, karena yaitu tadi akan dapat hadiah dari Nina Nugroho Store dan dapat hadiah buku dari Mbak Ade Berry yang sudah ditandatangani oleh beliau langsung. Wow, luar biasa sekali, ada tanda tangannya Ade Berry nanti di dalam bukunya. Jangan lupa bertanya ya Mbak, karena ini topiknya emang keren banget, temanya juga keren banget. Kenapa saya atau Nina Nugroho Store pilih sosok yang luar biasa ini? Karena supaya viewer semua mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan motivasi lagi tentang berbagai macam profesi, terutama tentang profesi seorang fotografer wanita yang handal, yang ada di garis terdepan untuk daerah-daerah yang berbahaya. Saya bacakan sedikit nih ya tentang karir jurnalistiknya Mbak Ade Berry. Di tahun 97 beliau di majalah Tiras, kemudian tahun 99 di majalah Tajuk, kemudian di AFP atau Kantor Berita Perancis tahun 2000 sampai dengan sekarang. Kemudian ada banyak liputan-liputan foto beliau tentang bencana alam. Tsunami Aceh tahun 2004, wah itu luar biasa sekali sih. Kemudian gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, gempa bumi Tasikmalaya dan Padang tahun 2009. Kemudian banjir di Provinsi Sindh, Pakistan tahun 2010. Erupsi Gunung Merapi Yogyakarta tahun 2010 juga. Kemudian ada liputan kecelakaan pesawat, yaitu Adam Air di Makassar tahun 2007. Air Asia di Kalimantan tahun 2014. Kemudian di peristiwa sosial politiknya, referendum Timor Leste, wow keren, itu di tahun 2007. Kemudian eksekusi bom Bali di Lamongan tahun 2008 dan 2009. Kemudian bom J.W. Marriott yang booming banget juga waktu itu di televisi ya, dan di Ritz-Carlton. Kemudian yang paling happening banget perang Afghanistan tahun 2011 tahun 2012. Kemudian olahraga, ada SEA Games di Jakarta, Olimpiade di London, dan SEA Games di Malaysia. Wah, sebentar, saya tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan juga dari viewer semua. Nah, kan luar biasa sekali, maka saya tidak sabar nih langsung mengundang beliau untuk kita sama-sama ngobrol bersama. Jangan lupa pertanyaan seputar tema, karena hadiahnya akan disiapkan kali ini 4 hadiah untuk 4 pertanyaan terbaik. Mbak Ade Berry-nya, bismillah. Untuk yang mau lihat-lihat Instagramnya Mbak Ade Berry, ada di Berry
Bravo Eko Romeo Romeo Yankee Ade, Alpha Delta Eko Kilo Berry Ade. Nah, silakan untuk yang mau lihat-lihat bukunya Mbak Ade Berry juga bisa didapatkan di marketplace, Tokopedia ada, di Shopee ada, judulnya Mata Lensa. Wow, seperti apakah ada fotonya nggak ya, foto bukunya? Foto bukunya belum ada. Wow, keren sekali. Ini Mbak Deberi itu, lihat. Keren kan? Saya lagi coba terus berusaha untuk mengundang Mbak Adeberi. Oke. Go live. Bentar ya, unable to join. Kemarin sudah di apa namanya, dicek koneksinya. Alhamdulillah baik-baik saja. Kita coba tunggu ya. Hari ini busana saya tidak lupa diperkenalkan nih, hijab dari Esensia by Nina Nugroho, kemudian ada jaket. Ini juga jaket berwarna Milo jaket. Kalau misalnya mau dicari itemsnya, itu juga dari Esensia by Nina Nugroho. Semuanya bisa dilihat di Instagramnya Esensia by Nina Nugroho. Ini semua produk-produknya dari Nina Nugroho. Dari Nina Nugroho, sister brandnya, yang tetap profesional muslimah tapi menyediakan kebutuhan yang berbeda, seperti itu. Jaket-jaketnya juga banyak sekali, pilihan warnanya ada 3 pilihan warna. Yang pertama Milo, kemudian ada blackberry purple, kemudian ada grey, kemudian satu lagi warnanya ada army. Ada 4 warna. Untuk hijabnya sendiri, hijab square-nya ada pilihan warnanya juga banyak banget, ada 17 pilihan warna, dan juga pasminanya ada 17 pilihan warna pasmina. Saya belum berhasil untuk mengundang Mbak Adeberi. Coba ini, mudah-mudahan sudah bisa. Apa kabar Mbak semuanya? Makasih yang... Nah, alhamdulillah. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah hadir di channel Nina Nugroho Store. Luar biasa. Mbak Ade ada di mana nih posisinya, di kantor apa di rumah? Di rumah. Di rumah. Iya. Wah, Mbak silakan barangkali mau sapa-sapa para viewers hari ini. Oke. Ya. Sosok Mbak Ade, silakan Mbak. Ya, tadi aku udah ngintip sebentar, saat pengen join udah diperkenalkan kayaknya. Nama Ade Berry, saya jurnalis foto, bekerja di kantor berita Prancis, AFP, domisili di perbatasan antara Tangerang, Jakarta, dan saya bekerja base-nya di Indonesia, di Jakarta, ya AFP Jakarta. Jadi AFP itu adalah kantor berita asing milik Prancis. Kita terbit dalam 6 bahasa, kalau nggak salah, Prancis, Inggris, bahasa. Tapi kalau di kantor kita pakai 2 bahasa. Saya sebagai jurnalis foto atau fotografer yang bekerja di media dan mulai motret sebagai jurnalis foto sejak tahun 97, 98 sampai sekarang. Belum pernah keluar dari profesi ini. masih berkecimpung di profesi yang sama hampir lebih dari 2 dekade. Dan seperti tadi udah dikenalkan sama Mbak Nina, saya udah mengeluarkan buku judulnya Mata Lensa. Mungkin nanti bagi yang beruntung bisa mendapatkan buku ini ya Mbak Nina ya. Iya, aku juga mau tanya nih. Aku juga jadi mau tanya nih.
Iya, silakan Mbak Nina. Biar dapat bukunya juga Mbak Ade, nggak mau kalah sama viewers nih. Gimana Mbak? Luar biasa. Iya, Mbak De, selamat nih sebelumnya atas penerbitan bukunya. Liputan mengenai buku ini juga udah luar biasa banget di mana-mana. Kalau googling tentang bukunya Mbak De, Mata Lensa itu udah, wow, udah banyak sekali lah liputannya gitu. Kalau boleh tahu apa yang disampaikan Mbak De dalam buku Mata Lensa ini, Mbak De? Ini tentang behind the scene ya, bekerja sebagai seorang jurnalis foto di lapangan. Mungkin kalau pemirsa audiens melihat foto yang berada di headline atau halaman koran atau sekarang ada di online itu, kita hanya melihat peristiwanya, fotonya. Jadi mungkin wah fotonya bagus, fotonya kuat, fotonya menyentuh. Nah, di buku ini saya menceritakan bagaimana kita membuat foto-foto tersebut. Jadi petualangan mendapatkan kesulitannya, kendalanya, cerita-cerita lucu di baliknya, lebih kepada behind the scene. Gitu. Ya, iya, karena saya sekilas lihat foto-fotonya Mbak Ade itu luar biasa ya. Jadi ada foto yang lagi demo ya sepertinya. Pendemonya di sini, Mbak Ade motonya dari sini nih. Oh iya, memang. Ya, kalau fotografer memang harus frontliner kan Mbak, kita berada di depan, harus berada di depan. Jadi ya itu karena resiko berada di depan itu kadang-kadang risikonya berat juga. Jadi mungkin kita biasanya persiapan, prepare sebelum memotret sesuatu itu kita udah tahu dulu kira-kira bayangan kita akan dapat foto seperti apa. Terus kalau ada bahayanya seperti apa. Lingkup waktunya berapa lama misalnya, terus bagaimana cara mendapatkannya, mungkin ada kesulitan, nggak boleh motret, itu kan hal yang biasa ya, nggak boleh motret, nggak bisa dipotret, bagaimana kita bernegosiasi supaya tetap bisa motret, mendapatkan fotonya, mendapatkan liputannya, dan dinaikkan ke redaksi untuk pemirsa gitu. Wow, luar biasa sekali dengan segala risikonya ya Mbak De ya. Iya. Yeah. Masya Allah. Aduh, saya merinding nih dengerinnya. Merinding jadi pengen gitu Mbak, pengen berprofesi sebagai Mbak Ade dengan segala rupa apa ya, deg-degannya gitu kan ya Allah. Sehat terus Mbak. Amin, insya Allah teman-teman juga ya. Amin. Iya, Mbak, untuk buku ini berapa lama mengumpulkan bahan-bahannya nih Mbak? Kemudian sempat ada sesuatu yang bikin emosional nggak saat mengumpulkan bahan-bahannya? Terus juga terkenang peristiwa dalam foto itu, ada yang bikin kemudian, aduh ya nih, ini waktu pas peristiwa inti nih yang aku kenapa gitu. Adakah Mbak? Iya. Kalau berapa lama mengumpulkannya, ini karena ini buku pertama, ini adalah semacam akumulasi semua pengalaman saya dari awal sampai ketika saya menulis buku. Jadi ini kan buku terbit 2017 lalu, banyak juga bab-bab yang kita tidak bisa masukkan karena pertimbangan pemasaran, di mana harga harus masuk, jadi halaman harus sekian, lebih dari sekian kita harus buang dulu untuk kepentingan marketing ya. Nah, ya hampir seluruh pengalaman, akumulasi pengalaman, ditambah juga dengan sedikit tentang siapa Ade Berry gitu, sedikit tentang keluarga, dari keluarga seperti apa, terus kenapa memilih jurnalistik, bagaimana bisa bekerja di AFP, kantor berita Prancis. Banyak yang bertanya, kok itu Ade perempuan terus muslim pakai jilbab, kok bisa ya kerja di kantor berita asing Prancis lagi gitu. Nah itu ada di sini ceritanya. No, itu boleh sedikit Mbak dibocorin nih daripada penasaran nih. Ya, kuncinya adalah network Mbak Nina, network ya. Mbak Nina kan Mbak Nina sendiri seorang businesswoman ya, bahwa network is very important selain information. Jadi selain kita sudah misalnya mau liputan itu kita bisa mendapatkan informasi, tanpa informasi kita nggak bisa berada di lapangan. Network juga sangat membantu. Network yang baik membuat kita bisa mendapatkan informasi, menjadikannya sebuah liputan. Nah, network juga yang mendapatkan saya alhamdulillah beruntung bisa bekerja di tempat ini. Jadi
istilahnya pada saat itu saya udah kenal dengan chief fotonya, kebetulan perempuan juga orang Perancis. Kita udah ketemu di lapangan. Jadi saya kalau di lapangan itu Mbak, saking senangnya dengan culture ya, terus dengan apa namanya bahasa persahabatan, pertemanan. Saya usahakan membuat network dengan semua orang di lapangan karena hari ini kita nggak butuh, besok kita mungkin butuh, atau dia yang butuh kita. Jadi hubungan yang equal, saling membutuhkan, apalagi di dunia fotografi jurnalistik itu bahasa kita bahasa visual, bahasa kamera. Kenal nggak kenal, sama-sama pegang kamera pasti langsung akrab dan pasti langsung mau membantu. Jurnalis juga begitu. Kadang-kadang kita nggak kenal dengan siapa, tetapi dengan menyebutkan saya jurnalis bekerja di sini, informasi yang kita akan dapatkan yang dia udah punya akan dia share dengan mudah. Begitu juga saya. Kalau saya punya informasi sesuatu, temen bilang, adek punya ini, saya bekerja di sini, saya ini. Dia kenal saya, kita sesama jurnalis, jadi sharing informasi lebih gampang. Nah itu, karena network, saya udah kenal, terus satu saat saya waktu itu masih di majalah lokal Mbak, namanya majalah Tajuk, tahun 97, dan majalah Tajuk itu salah satu majalah yang kepukul secara ekonomi karena setelah krisis ekonomi tahun 97, hampir semua negara Asia, Indonesia yang paling buruk, terus media pada tutup, termasuk media saya tutup. Nah, ketika media saya tutup, terus kebetulan saya ditelepon sama si Cipoto itu, dia mau nanya informasi tadinya. Saya cerita aja kalau jobless now. Oh really, katanya, come to office tomorrow. Terus dia offer saya pekerjaan standby di istana untuk menjadi fotografer istana, khusus untuk AFP. Kebetulan mereka butuh. Jadi saya jobless pada saat itu. Terus mereka butuh fotografer yang nongkrong di situ di istana terus dan pick up foto-foto seluruh Indonesia, manajemen foto. Jadi klub lah ya istilahnya, klub. Karena tadi saya jodoh, dan saya juga menjaga network dengan teman-teman di lapangan. Gitu Mbak. Iya. Pernah ke ini Mbak, ke kantor pusatnya di Perancis? Di Perancis belum, tapi ke London udah. Ya ketika itu waktu Olimpiade 2012. Habis Olimpiade, terus udah pengen maunya ke Paris ya, ke Prancis, tapi saya extend 10 hari itu justru saya habiskan di Scotland. Skotlandia. Itu sama karena enaknya tuh kerja di kantor berita asing kayak gini, di tiap negara ada fotografernya, dan di tiap negara seolah-olah kita punya teman dan udah langsung punya saudara gitu. Iya betul. Iya Mbak, kalau ke Perancis Mbak, wah salam ininya ibu dubesnya sahabatku. Yang mana yang sekarang, yang lama? Yang sekarang, Ibu Sari. Jadi anak kita bersahabat, anakku yang pertama sama anaknya Mbak Sari yang kedua itu dulunya satu sekolah, sahabatan karena mereka mirip, dibilang kembar, jadi akhirnya sahabatan, terus pindah ke sana. Dubes Indonesia yang di Prancis sekarang. Betul. Si ini kan, siapa namanya untuk Prancis? Pak kemarin jubirnya Kemlu. Iya betul. Tadinya jubirnya Kemlu. Beliau juga suka moto Mbak Ade. Iya, ya itu sebenarnya kita itu deket tapi nggak banyak waktu untuk ngobrol ya. Saya kan memang wartawan juga. Pak Tata kan, Pak Tata bapaknya. Iya, Pak Tata, betul. Iya. Istrinya itu Mbak Sari suka moto beliau, Mbak Tata, iya. Terkenalnya Mbak Tata. Beliau suka moto juga, anak saya yang kecil waktu itu difoto sama beliau waktu pas baru lahir. Oh iya? Nanti kapan-kapan kalau ketemu, mungkin kan satu tadi Mbak Ade Berry sampaikan satu bahasa, begitu bawa kamera, suka kamera udah pasti nyambung deh. Sama Mbak Tata juga insya Allah begitu, nanti salam-salam kalau misalnya ke sana Mbak. Oke. Iya. Oke, Mbak, kembali lagi ke liputan nih. Liputan peristiwa besar apa yang sudah pernah diliput Mbak Ade, Mbak?
Kalau di Indonesia hampir semuanya ya, pergantian presiden saya selalu meliput semuanya dari mulai pergantian Pak Harto ke Pak Habibie terus ke Bapak Abdurrahman Wahid, terus ke Ibu Mega, ke Pak Bambang Yudhoyono, sampai sekarang ke Pak Widodo, Joko Widodo, dan semuanya saya liput. Jadi sosial peristiwa politik, sosial disaster, konflik di Indonesia juga hampir semuanya semuanya kita liput, hampir semuanya. Dan di Asia juga saya meliput ke Pakistan, Afghanistan, Singapura, Malaysia, Thailand, di benua Eropa, ke London selama Olimpiade itu, Olimpiade 2012. Dan kalau lancar tahun depan ya, kalau jadi Olimpiade di Jepang, saya udah list di dalam fotografer yang harusnya memotret. Harusnya kita berangkat Juli ini ke Olimpiade Tokyo, tapi karena pandemi diundur, jadi semuanya diundur. Iya, ini boleh saya perlihatkan satu-satu contoh foto-fotonya Mbak Ade? Boleh ya? Kita tetap ngobrol, silakan supaya teman-teman tahu. Ini pas posisi di mana nih Mbak? Ini di Pekanbaru, di Riau, di Kampar. Pada saat ya kebakaran lahan dan hutan di Riau, Provinsi Riau. Ya. Pakai ini juga ya Mbak ya, karena kan asap ya. Karena asap ya, dan pakai kacamata juga kelihatan saya nunduk. Kalau nggak pakai begitu bisa memotret ya. Ini demonstrasi ini di depan parlemen DPR, demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU undang-undang ini ya, apa namanya, ketenaga kerjaan Omnibus Law ya. Ini juga sama ya tuh yang tadi saya ceritakan kepada viewer semua, Mbak Ade ngambilnya dari sisi depan. Benar-benar ya. Benar-benar. Jadi ini begini, motretnya pada saat ini, kalau saya nggak ikut arus, saya akan ketabrak dan jatuh dan dilindas mereka. Motretnya pada saat mereka lari ke arah saya, memotret dengan cepat, terus ketika mereka ada di posisi saya harus balik badan dan ikut lari. Ikut lari karena cepat sekali, kalau tidak begitu saya bisa terinjak. Dan ini pakai helm dan pakai kacamata anti asap. Waktu itu saya pakai kacamata sama pakai masker anti asap. Kalau tanpa itu nggak akan bisa pasti terjepit. Iya betul, karena seperti tadi Mbak Ade sampaikan juga, ini momennya persekian detik berbeda aja udah keinjek-injek nih Mbak. Iya. Kalau misalnya kita nggak prepare kan di posisi yang pas dengan momen yang pas, itu yang susah kan Mbak kalau moto ya, Masya Allah. Aduh, saya merinding. Ini sama juga atau di momen berbeda nih Mbak? Sama, ini satu rangkaian, ini malamnya. Jadi yang tadi kan masih sore, ya saya datang di posisi yang sama. Terus, jadi ini posisi yang udah benar-benar kita berada di tengah-tengah demonstrannya. Teman-teman yang lain kebanyakan berada di posisi polisi. Saya berada di posisi demonstran. Jadi saya sembunyi di balik dinding beton penyangga yang membatasi yang ada ini. Ada wire barbed wire-nya, kawan berduri. Terus saya sembunyi di bawah itu. Nah, mereka kan melempar ke arah polisi. Jadi saya dapat samping atau mukanya. Ini berat sekali motretnya karena kita melawan gas air mata, Pak, sangat berat. Ketika saya motret itu banyak anak-anak yang teman-teman protesternya ini yang kena gas air mata. Mereka langsung mundur, atau mereka cari air. Iya, perih banget itu. Iya Mbak. Ini juga posisi baru disemprotkan gas air matanya itu ya Mbak ya kayaknya ya. Iya, gas air mata kan jatuh kemana-mana tuh. Nah, ini persis jatuh di dekat saya. Terus ya udah sekalian aja saya bikin framing begitu. Ya Allah. Ini kalau gini moto dulu apa lari dulu nih Mbak?
Moto dulu. Moto dulu. Tapi moto dengan kondisi posisi kita aman. Ya, posisi kita aman. Artinya aman itu kita tidak langsung kena, misalnya ini kan bukan posisi yang terbuka. Kalau posisi terbuka, motret nunduk, motret nunduk. Jadi ini agak di pinggir. Saya di bawah jembatan. Kita sama-sama di bawah jembatan, tapi saya berada yang dekat tembok. Jadi dia yang terbuka. Mereka yang sebenarnya kita udah di mana-mana posisinya tuh hampir sama. Kalau udah kayak gini, karena saya udah berada di tengah-tengah ini. Cuma ya itu. Ya Mbak, ibaratnya ya. Ya, tapi yang harus kita perhatikan bahwa jangan sampai kita kehabisan napas atau misalnya kita nggak bisa ngatasin gas air mata terus kita tercekik nggak ada yang menolong. Nah itu saya siap dengan air putih walaupun sedikit ya, botol air putih itu sama semprotan anti gas air mata, ada semprotannya. Jadi kalau kita kena, kita tinggal semprot ke arah muka. Dulu kita suka pakai odol sendiri, Mbak Ade. Sendiri. Saya posisinya sendiri, tapi ada juga beberapa fotografer yang jadi kebetulan ketika kita bersama-sama, Mbak Ade Berry ya katanya. Saya juga nggak tahu dia siapa, tapi karena kita sama-sama tutup muka gitu. Ya kondisinya ini ketika kita motret, yakin bahwa kita tidak dimusuhi oleh demonstran. Jadi kalau misalnya demonstrannya anti dengan wartawan, ya jangan berada di situ. Oh ya, kita juga harus mengenal, itulah kenapa pentingnya network tadi ya Mbak ya, untuk mengetahui gitu kan medannya seperti apa, mereka siapa gitu kan. Ya, penguasaan medan. Penguasaan medan. Luar biasa sekali. Mbak Nina, ada teman-teman yang bertanya, Mbak Nina catat itu ya? Itu kayaknya berjalan pertanyaannya. Iya betul Mbak, kita masih ada, saya sendiri masih mau banyak nanya, aduh ternyata Masya Allah. Iya nih Mbak, udah mulai kita bacain aja ya, oke ya? Boleh? Udah banyak Boleh. nih, siap. Pertanyaan yang pertama, wow, dari, saya belum dikasih capture-annya nih Mbak, oke, nah ini udah ada. Mbak, contekannya udah ada. Mbak, gimana pengalaman waktu meliput di daerah konflik? Katanya hal paling bikin jantung deg-degan apa? Pertanyaan dari Mes Sartika. Oke, Mbak Sartika. Ya, meliput di wilayah konflik baik di Indonesia maupun di luar negeri deg-degan karena kan risikonya besar ya, bahayanya besar. Tapi sebelum kita berangkat kita prepare lah, persiapan. Tahu dulu bagaimana tempat yang kita mau liput itu secara socio-political condition situationnya seperti apa, terus culture-nya seperti apa, religion situationnya seperti apa, supaya kita bisa mengambil sikap atau posisi yang kita netral, tapi kita tetap netral. Jurnalis itu berada di lapangan selalu netral, tidak memihak manapun, tapi kita bisa diterima gitu kan, karena itu sulit Mbak, sulit sekali. Kayak saya misalnya motret bom Tentena Aftermath, setelah kejadian bom saya berangkat ke sana, itu kan belum semua orang bisa menerima gitu kan, mana saya udah pakai jilbab, terus konfliknya seperti itu. Kalau saya memotret di tempat pemakaman, apakah mereka nggak suka gitu kan, ada. Jadi saya datang itu memperkenalkan diri dulu kepada keluarga bahwa saya jurnalis, terus menunjukkan empati simpati saya bahwa karena dia kehilangan keluarga kan, dia kehilangan ibunya, terus beberapa bagian keluarga itu juga menjadi korban, terus mereka masih sangat tertekan dan menggelar pemakaman. Jadi kalau misalnya kita datang motret tanpa menunjukkan empati kita, terus tiba-tiba motret atau tiba-tiba motret tanpa menghargai situasi, mungkin mereka juga bisa melampiaskan kekesalan kepada kita ya, tapi alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Saya berusaha itu pendekatan approach kita di lapangan. Memang kalau deg-degan pasti deg-degan. Kalau ditanya takut apa enggak juga takut. Tapi itu yang membuat kita menjadi waspada kan, menjadi bersiap, waspada. Kita juga selalu menggunakan berusaha menerapkan protokol. Kan protokol itu protokol meliput di wilayah konflik, ada protokol meliput di disaster, sekarang ada protokol meliput pandemi. Itu Mbak. Jadi memang harus paham dulu
we know what we are doing. Ya, itulah. Aduh, Masya Allah. Kemudian dari Sri Yani 31, Mbak izin bertanya, bagaimana cara memberikan informasi melalui foto agar dapat diterima masyarakat luas dan bagaimana menyikapi resiko yang sudah tertata di depan mata. Kemudian cara membagi waktunya dengan keluarga. Satu pertanyaan banyak ini, Mbak. Ya, oke. Pertanyaan yang teknis dulu ya, yang saya jawab ya, bagaimana menampilkan foto supaya bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, bahwa fotografi atau fotografi jurnalistik itu adalah bagian dari jurnalistik. Jadi kamera itu adalah tools, medium, alat. Yang kita sampaikan adalah informasi. Informasi ini faktual dan aktual, terjadi, memang terjadi dan faktual. Baru saja terjadi, artinya masih hangat, masih menjadi isu. Nah, tentu saja hal ini harus kita pegang untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Itulah bedanya media mainstream dengan media medsos, media sosial, di mana media medsos mungkin tidak perlu verifikasi. Kalau kita perlu verifikasi, media mainstream perlu verifikasi. Di situ fungsi fotografi jurnalistik yang memberikan informasi dan bisa dipertanggungjawabkan, memberikan informasi dan penerangan kepada masyarakat, informasi yang diperlukan oleh publik, oleh masyarakat, memang diperlukan oleh mereka. Jadi bagaimana menampilkannya lewat foto, itu secara teknis memotret dengan lugas ya, clear, sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang pesan yang ingin disampaikan, pesan yang terjadi di lapangan tersebut, lalu dipertegas dengan caption atau keterangan foto 5W 1H-nya. Kejadiannya apa? Kejadiannya di mana? Kapan? Kejadiannya bagaimana? Nah, di situ Mbak. Dan fotografi jurnalistik itu dia bisa standing alone story atau foto story, bisa juga dia menjadi pelengkap sebuah story media, multimedia. Story yang teks editorialnya ada story-nya panjang, misalnya 400 kata atau 600 kata. Terus ini fotonya seperti ini. Ada lagi videonya seperti ini. Jadi multimedia. Nah, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau dan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, harus bisa. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, memang kejadiannya benar terjadi, ada secara faktual dan masih hangat secara jadi masih aktual, dan itu memang sejarah, menjadi sejarah. Bukannya kita sendiri yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Artinya kalau sejarah apa yang kita katakan, begitu juga witness lain mengatakannya hal yang sama gitu. Jadi itu yang makanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kan kita verifikasi, jadi tidak langsung menurunkan berita atau peristiwa. Nah, hampir sama lah dengan tulis ya, hampir sama dengan tulis, tapi ini visual, foto. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana membagi waktu? Saya pikir ya Mbak, ya saya pikir Mbak, semua pekerjaan itu sama. Ketika perempuan bekerja, kewajibannya yang pertama adalah dia akan keluar rumah. Ini kita yang bekerja di luar rumah ya. Kecuali kalau seperti Mbak Nina, mungkin 80% bisa bekerja di rumah sendiri. Ngedesain, terus semuanya, telepon segala macam, kecuali meeting dengan orang atau fashion show, gelar fashion show baru keluar. Mungkin bisa. Kalau misalnya saya hanya penulis yang tidak perlu berada di lapangan, saya mungkin bisa 80% waktu saya berada di rumah. Tapi saya kan frontliner, bekerja di lapangan. Nah, hampir sebagian besar perempuan yang harus keluar dari rumah, saya pikir sama ya. Pembagian waktunya, bagaimana kita menyeimbangkan antara bekerja di luar dengan bekerja di rumah. Ya, kalau di rumah ya kita harus membedakan bahwa kita bukan fotografer kan di rumah kita bukan editor foto. Di rumah kita ibu rumah tangga, kita ibu, kita istri gitu. Jadi memang fungsi di rumah ya sama, yang mencuci juga, yang memberesin rumah juga, yang bantu masak juga. Nah, bagaimana membagi waktunya ya tadi sesuai dengan fungsi. Kalau di luar fotografer, di rumah ya ibu rumah tangga. Terus waktunya
kebetulan di tempat saya 5 hari kerja 2 hari libur, kan enak tuh. Jadi kalau udah libur, jadi ya itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kadang-kadang juga kan kita masih perlu banyak baca ya Mbak, kan kalau baca terus urusan yang lain yang di luar dengan pekerjaan juga bukan urusan rumah tangga juga, jadi sebenarnya banyak hal yang perlu kita manage gitu supaya 24 jam itu cukup. Iya betul. Iya, itulah dicari formulanya sendiri ya Mbak untuk setiap keluarga ya Mbak. Ya, kalau saya sih kuncinya yang keluarga itu quality over quantity. Jadi yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kalau kuantitas saya nggak akan terkejar. Ya nggak, kita udah keluar rumah mungkin 8 jam, ditambah kondisi Jakarta seperti ini 12 jam kita berada di luar rumah. Terus sekian jam doang kita berada di rumah. Ya, bagaimana supaya kuantitasnya itu terkejar, kualitas ketemuan dengan keluarganya itu. Iya betul. Tuh quality viewers semua ya. Jangan udah di rumah seharian tapi tetap aja kita banyak main handphone, kan sama juga bohong ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya menjalankan fungsi di rumah, Iya, atau marah-marah nggak ketahuan juntrungannya kan. Sayang kan komunikasinya. Betul, iya. Aduh, kemudian dari Irma _NVNY _04, Mbak Ade pernah nggak sepelekan dalam artian dibandingkan dengan fotografer laki-laki katanya, bagaimana Mbak Ade menyikapinya? Oh, disepelekan? Ya, karena jenis kelamin. Enggak, ya gender. Sering sih Mbak, di lapangan itu kan kita menghadapi beragam watak manusia ya, secara pribadi, secara kelompok juga kita menganggap perempuan itu berada di tempat yang aman atau perempuan jangan berada di tempat yang berbahaya. Itu sering kan kita banyak sih security misalnya mereka atau aparat pada saat demonstrasi itu bilang perempuan mundur sana, perempuan jangan di sini atau ini. Saya sih nganggapnya, saya sih nggak berusaha tidak emosi kalau masih secara lisan ya, karena sekali kita kehilangan temperamen, kita terpancing, itu akan merusak akan merusak mood kita motret, akan merusak fokus kita, dan kemungkinan kita akan terdistraksi dan tidak akan mendapatkan tujuan kita kenapa kita berada di sana. Itu sebenarnya bagian dari seninya berada di lapangan. Itu sering sekali saya dengar orang bicara seperti itu. Jangan di sini, perempuan kok di sini demonstrasi atau beberapa hal. Kalau saya sih plus minus ya Mbak, banyak juga yang hal menguntungkan gitu loh berada di lapangan. Orang mungkin salut ya kok perempuan bisa sampai sejauh ini, sampai ke motret di Aceh Tamiang sendirian, motret banjir, naik turun helikopter dengan bupati di situ, si drivernya nunggu turun-turun. Saya bilang saya tadi naik ke gunung motret itu. Waduh, ini orang dari Jakarta sendirian, dari Banda Aceh ke Aceh Tamiang juga cuma dengan driver. Di sini pun dia sendirian naik turun. Tapi dengan kita perempuan mungkin approach kita baik dengan aparat atau pejabat di sana, gampang aja deh Pak. Boleh ikut naik helikopternya Pak, ikut ke atas, Bapak mau minjam. Oh masih ada tempat, ya udah naik Mbak. Dari mana? Jurnalis, ya udah naik. Jadi hal yang kadang-kadang yang justru menguntungkan. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan kondisi seperti itu. Betul, luar biasa. Ada kalanya jadi perempuan juga ini ya, diuntungkan gitu ya. dulu gitu. Jarang juga sih kalau ladies first itu, jarang juga kalau kita lagi motret, siapa yang duluan berada di posisi itu ya dia yang ini. Kalau untuk posisi motret atau itu jarang. Cuman saya melihat bahwa bagaimana perempuan lebih telaten ya kadang-kadang itu dengan sesuatu yang
yang apa namanya berat atau susah, tapi telaten diikutin dulu, diikutin sampai insist ngotot dapet gitu. Itu kalau cowok saya lihat mungkin mereka nggak telaten, tapi sisi positifnya cowok, mereka itu practical person, sangat praktis gitu. Nah, saya senangnya bekerja sama dengan teman-teman cowok itu karena mereka sangat praktis. Jadi saya otomatis mengikuti pola seperti itu. Berada di lapangan itu kita nggak bisa terlalu teoritis, kita harus cepat mengambil keputusan, harus cepat mengambil. Aku harus bagaimana itu dalam kondisi kadang-kadang cuma beberapa menit sudah harus diambil, dan itu keputusan besar. Betul, betul. Nah, itu dia. Tuh viewer, jadi kita apa ya, nggak ribet lah mikirnya ya Mbak. Nggak ribet. Nggak ribet. Tidur di mana aja juga nggak ribet. Makan apa aja nggak ribet. Mandi nggak mandi nggak ribet. Nggak ribet. Dandan nggak ribet ya Pak, apalagi Nggak ribet sama sekali. Yang penting masih bisa sembahyang aja. Masih bisa ada tempat. sholat, Masya Allah, luar biasa. Kemudian dari Sawitri Mbak Ade, berarti menguasai banyak bahasa ya Mbak Ade Berry katanya. Nggak hanya Inggris ya, Inggris, Prancis sedikit. Karena di kantor itu seluruhnya hampir sebagian besar bahasanya Inggris. Oke. Iya. Kemudian dari Mbak Nida Milatina, pernah terluka nggak Mbak selama bertugas katanya? Terluka pernah, kepala berdarah, bocor pernah, kepukul pernah, tapi saat saya kaki. Artinya kita tuh kalau di lapangan tuh biasanya fotografer saling melindungi, jurnalis tuh biasanya saling melindungi. Ya, jadi itu fungsi saling melihat, saling meliput bareng, terus kita bisa saling defense ya, karena misalnya profesi kita yang dianggap dihalau untuk memotret, bukan pribadi kita, misalnya profesi ini wartawan kok ada di sini, wartawan jangan ada di sini, apa Pak, kita sama-sama tugas, mereka yang ini, jadi profesi gitu loh. Kadang-kadang kan security mungkin berpikir nggak boleh ada wartawan, ya wartawan berpikir kita harus melaporkan, jadi sama-sama tugas kan, artinya gimana caranya Anda bekerja, kita juga bekerja. Betul, betul. Kan tidak saling mengganggu lah Mbak ya, kan sama-sama mengerjakan sesuatu dari sudut pandang harusnya gitu ya, Mbak. Kita kebanyakan di lapangan justru sebaliknya kan, karena kondisi. Iya betul. Kemudian dari Nur Nahdiati 1021, sangat menginspirasi Mbak Ade katanya. Gimana sebenarnya menayangkan foto yang boleh dan tidak kepada publik? Oke, itu soal etik ya. Soal etik foto, etika jurnalistik sebenarnya. Jadi sama, apalagi kalau foto secara visual, foto yang terlalu grafik, yang terlalu menyeramkan, tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat, itu sebenarnya tidak kita tampilkan. Jadi yang terlalu sadis, yang mengandung unsur pornografi yang tidak sesuai, itu juga tidak ditampilkan. Foto-foto yang menampilkan kriminalitas anak juga tidak boleh ditampilkan mukanya. Apalagi kalau korban kekerasan itu juga tidak boleh kita tampilkan. Jadi sebenarnya di sini saringannya itu adalah di fotografernya sendiri dan di editor. Kadang-kadang fotografernya memotret dan kirim ke kantor hanya untuk sebagai stok foto atau untuk banknya foto kantor. Nah, editor di sini harus pintar. Mereka juga harus tahu etika yang sama dan harus disiplin juga untuk tidak menurunkan. Karena nanti dampaknya bukan hanya ke fotografer, tapi juga ke kantor yang menurunkan. Ya, semoga terjawab Mbak Nur Nahdiati. Kemudian dari Uni Kurniati, bagaimana cara Mbak Berry menumbuhkan rasa percaya diri menghadapi masa yang terkadang anarkis katanya Mbak. Mungkin ini di saat demonstrasi gitu kali ya. Itu step by step ya Mbak. Enggak segala sesuatu yang mungkin dilihat sekarang dengan foto-foto yang seperti tadi tidak datang tiba-tiba gitu. Karena saya juga memotretnya
dari belajar memotret di lapangan pada awal banget tahun 98 dulu sampai dengan sekarang, jadi kita sudah terbiasa memotret demonstrasi yang rusuh, sudah terbiasa memotret hal-hal yang menegangkan, yang potensi risiko bahayanya besar. Jadi itu tadi, bagaimana menimbulkan kepercayaan diri. Nomor satu, kita harus paham tempat yang kita datangi itu seperti apa, karakter manusianya, karakter kelompoknya seperti apa. Dan step by step, Mbak, dengan pendekatan lihat kondisi di lapangan. Kalau misalnya kondisinya mendukung untuk kita jurnalis berada di sana, kita meliput. Kalau nggak menguntungkan jurnalis berada di sana, ya. Betul. Ya, betul sekali. Kemudian dari Mbak Leninia, Bu Berry, saya suka fotografi, apalagi moto pemandangan. Tapi susah moto orang, tergantung moodnya katanya. Kasih tips dan trik moto objek manusia, mana yang harus difokusin, makasih katanya. Kalau motret manusia, yang harus difokusin ya manusianya. Mungkin ya, oke. Ini namanya memotret potret ya. Kalau kita motret manusia itu berarti kan kita motret potret orang. Lebih enak kalau kita motret potret orang tuh lebih enak kalau kita kenal karakter orangnya. Selain kita udah menguasai fotografinya. Jadi kalau kita motret orang ya udah jelas nomor satu, secara fotografinya, teknisnya kita udah paham betul. Misalnya lightingnya kita mau taruh di front light atau side light ya, atau backlight, terus dikasih fill in di depannya. Motret orang menarik, coba dengan anggota keluarga sendiri atau teman-teman sendiri, seperti motret itu kan paling sering kan orang, potretin aku dong, potretin gue dong, kan orang suka dipoto ya. Nah, antara yang motret dengan yang dipotret pasti sama-sama senang. Dengan kegiatan foto orang ini tadi, foto potret seperti ini tadi, itu akan keluar sendiri style potretnya. Jadi nomor satu ya teknisnya udah oke, udah paham banget dengan kameranya. Misalnya saya mau potret orang, saya mau fokus ke orangnya, tapi kok banyak elemen di belakangnya yang ada motor, ada warung, ada ini, jadi nggak fokus ke orangnya. Nah, mungkin kita ini ya, elemen fotografinya, elemen yang ada di foto itu kita batasi. Kalau memang mau memotret orang, fokus ke orangnya, terus backgroundnya kasih blur, atau backgroundnya hanya satu warna atau satu elemen yang tidak membuat distraksi antara orang dengan elemen di belakang tadi. Ada pohon, ada motor, ada warung, segala macam, dia jadi nggak fokus. Kecuali kalau mau bikin dia bisnismen yang memulai dengan warung, sekarang udah punya supermarket misalnya, jadi itu kan ada story-nya, ada yang ingin kita tampilkan dengan warungnya gitu. Jadi ya bagus sih motret orang, motret pemandangan, pokoknya memotret itu menyenangkan. Dan supaya skill motretnya itu semakin tajam, memang harus banyak motret, harus banyak dilatih. Iya. Banyak latihan, Maleni, banyak latihan ya, sukses. Mudah-mudahan selalu berlatih, makin keren fotonya nanti. Kemudian ada yang mana tadi ya? Ada yang say hello. Oke, ini dulu Mbak dari Belaki, izin bertanya Mbak, sebagai jurnalis pasti ada pressure dan tanggung jawab sosial yang ditanggung. Bagaimana Mbak Dek menyikapi pressure dan tanggung jawab itu di bidang jurnalis fotografi katanya? Oke, ya, karena gini, seorang jurnalis foto atau jurnalis itu dia sudah paham bahwa berada di lokasi bukan sebagai pribadi, kan seperti saya berada di lokasi liputan bukan sebagai adik Berry, tapi sebagai seorang jurnalis foto. Jadi kita lebih mengedepankan fungsi kita sebagai pewarta tadi yang berada di sana untuk mata dan telinga orang yang tidak bisa melihat, masyarakat, pemirsa, audiens yang tidak bisa melihat sendiri kejadian tersebut. Jadi kita menjadi mata dan telinga mereka untuk dikabarkan, untuk diwartakan kepada mereka.
Jadi ya itu bahwa kita sadar fungsi dan tugas kita berada di situ. Oke. Mbak De, nggak capek kan pertanyaannya banyak ini? Nggak apa-apa, bagus justru. Iya, kemudian ini dari Seven Mas, Mbak De paling sulit motret saat di mana Mbak katanya? Paling sulit motret teknisnya atau paling sulit motret kondisinya ya? Mungkin kondisi kali ya. Kondisinya kayaknya iya. Sekarang pandemi ini sulit. Pandemi ini sulit karena sebenarnya protokolnya sama dengan kita memotret konflik dan disaster, sama protokolnya. Tapi dengan pandemi ini lebih sulit lagi karena satu, kita nggak kelihatan ya di mana, bagaimana, di mana virusnya. Ini yang kita nggak bisa, kita hanya bisa antisipasi. Ditambah lagi semua instansi, semua orang memang harus berhati-hati, dan oleh karena itu tidak semua tempat di mana saya bisa memotret itu bisa memberikan izin dengan mudah. Jadi kondisinya juga sulit. Kita secara mental aja keluar dari rumah pada saat pembatasan sosial berskala besar yang baru-baru awal terjadi, dan di mana semua orang working from home, kita jurnalis foto masih keluar rumah, itu pun sudah menjadi satu pertanyaan besar ya. Kenapa kamu mau keluar rumah untuk memotret risikonya yang begitu besar seperti ini? Sementara orang semuanya berada di rumah, gitu kan? Nah, itu aja kita mulai dari sana juga sudah mulai bisa nggak ya saya ngerjakan ini? Nanti kondisinya seperti apa? Risikonya seperti apa? Masuk ke rumahan, apalagi virus itu hidup di benda-benda mati, ya nggak? Bisa nempel di mana-mana, di sepatu, di kamera, bisa nempel di tas, bisa nempel di mana-mana. Nah, itu kan ditambah lagi berita-berita, ada jurnalis yang kena, tim medis yang kena, ini banyak sekali. Jadi tidak ada yang imun. Nah, oleh karena itu motret di tengah pandemi ini sangat sulit. Kondisinya itu apa ya? Rumit, unik, sehingga kita memang ya selain mengerjakan sesuai dengan protokol, juga harus disiplin dan mengenal diri kita sendiri, mengenal kondisi di tempat yang kita jalani, terus harus berhati-hati Mbak. Kadang-kadang, saya mau pergi memotret ke sana, aman nggak ya? Di samping itu juga motret ke sana juga sudah harus dapat izin dari kantor. Jadi ada beberapa banyak faktor yang kita harus cermati, amati, dan lakukan. Ya, kalau misalnya kita motret demonstrasi rusuh, selama kita memang meliput, kantor udah tahu, oke, meliput nggak perlu harus minta izin kantor bahwa saya meliput ke sana, sudah tahu, dan kita udah tahu gitu kan yang bentrok yang mana, siapa kelompoknya. Kalau ini enggak kan kita nomor satu diri kita sendiri dulu, memang yakin bisa ngerjakan ini, memang sudah tahu apa aja yang harus dikerjakan, protokolnya seperti apa, terus sudah dapat izin belum dari kantor. Kantor juga kan sayang kan dengan stafnya, nggak boleh gegabah karena ini bukan, it's not about, this is not a game, bukan mainan, bukan joke gitu. Terus udah gitu kalau kita kena dampaknya itu panjang dan lama dan banyak. Kolega juga, kantor juga. Nah, makanya mereka juga harus, kalau kamu mau ke sana atau ke sini, semuanya harus kita izin dulu. Kita udah tahu apa yang kita kerjakan, worth it apa enggak, memang kita menulis itu atau enggak gitu-gitu. Jadi memang harus bekerja lebih cerdas daripada lebih keras kalau di dalam kondisi seperti ini. Betul, kerja cerdas daripada keras, betul. Kemudian Mbak Ade dari Tina.Siti Nurhasana, selamat sore Mbak Ade dan Mbak Nina, selamat sore. Mbak Ade izin bertanya, bagaimana tantangan seorang media meliput pada masa sekarang atau pandemi, meliput di zona merah yang penuh tantangan? Nah, ini tadi barusan sudah Mbak Ade jawab ya, mau ditambahkan atau mau pertanyaan selanjutnya Mbak? Pertanyaan selanjutnya aja ya, mungkin ya kan, karena tadi betul, oke. Kemudian dari Elis 201, Mbak Ade apa suka duka menjadi wartawan dan apa pencapaian terbesar Mbak selama menjadi wartawan, katanya. Suka duka dan pencapaian terbesar. Suka dukanya banyak banget. Suka dukanya tuh ada di sini. Semua di mata lensa. Pertanyaannya sekaligus saya jawab di sini semua.
Termasuk pencapaian terbesar, saya juga bisa bilang ini sesuatu yang achievement yang luar biasa, karena Mbak, saya tulis ini kan terbit 2017 dan saya sudah mengumpulkan seluruh bahannya, itu ada di sini ya, ada di sini, dan di sini itu udah selama 2 dekade lebih dari perjalanan jurnalistik saya. Dan bisa dibayangkan buku ini bisa terbit dan ditulis selama 3 tahun, di mana dalam 3 tahun itu saya masih tugas ke luar negeri, keluar kota, masih tugas kerja hari-hari, tugas rumah. Bagaimana saya bisa mencuri waktu dan memanage waktu supaya ini bisa keluar gitu, bisa berhasil terbit. Nah, itu Mbak. Nah, itu. Mbak Ade, ini pasti udah pada penasaran kalau misalnya mau mendapatkan bukunya dari mana Mbak Ade, gimana cara belinya? Di IG aja ke saya, di apa namanya, di DM aja ke IG saya, nanti saya jawab dan kasih alamat, bisa kita kirim via ekspedisi. Bisa sekalian, kalau mau minta sekalian ditandatangani bisa juga ya Mbak Ade ya? Nah, siap. Mantap tuh kan, sudah diwakilkan ya pertanyaannya, viewer semua boleh minta tanda tangannya sekalian nggak tuh. Oke, jadi kalau misalnya mau mendapatkan buku Mata Lensa dari Mbak Ade, bisa DM melalui Instagramnya Mbak Ade. Instagramnya apa Mbak Ade? Berry Ade. Oke, Berry Ade. Tadi saya juga udah spellingin satu-satu. Semoga viewer semua sudah menyimak. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi belum nyimak, bisa dilihat nanti di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Itu bisa dilihat dari awal sampai akhir nanti perbincangan kita Mbak Ade. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Mbak Ade dari Gilda_Karisma. Sore Mbak Ade, pernah nggak? Sebenarnya pertanyaan masih banyak tapi waktunya 50 menit kan IG live? Iya betul Mbak. Sekarang sih sebenarnya udah bisa lebih, tapi yang nanti di capture oleh IGTV-nya 60 menit itu Mbak. Oke. Dari Gilda Harisma, sore Mbak Ade pernah nggak ngalamin konflik batin gitu saat motret, dihadapkan situasi antara motret dulu atau menolong korban dulu? Boleh share gimana pengalamannya Mbak? Makasih katanya. Oke, ya pernah sih beberapa kali. Kalau yang ini konfliknya bukan cuman memotret dulu atau menolong dulu, memotret dulu atau keselamatan kita dulu juga pernah. Jadi kalau motret atau menolong dulu, saya pernah kejadian waktu ada bom meledak di Manggarai. Jadi itu perangkai bomnya itu meledak pada saat mereka merangkai bomnya. Saya posisinya paling dekat, masih berada di lingkungan yang sama, kayak di RT yang sama dengan di rumah itu. Jadi saya langsung lari dengan bawa kamera. Terus teman saya nyuruh drivernya ngambil kameranya di kantor, baru bergabung. Nah, otomatis saya orang pertama datang. Terus korban yang ada di rumah masih dibawa keluar, dipapah gitu, mukanya putih semua. Nah, terus saya muter nyari kondisi yang lain seperti apa, karena rumahnya udah runtuh sebagian, saya nggak bisa masuk. Saya muter, ternyata di kebun itu ada perangkai bomnya yang patah, pinggang ke bawahnya tuh udah hancur Mbak. Nah, kondisi seperti itu, kalau ditanya nolong dulu atau motret dulu, jelas nolong nggak boleh. Ini kita juga harus paham bahwa kalau kita mau menolong, memang nomor satu, apa yang kita lakukan adalah bermanfaat, bukannya malah merugikan ya. Kalau kita mau menolong, kalau kita dalam kondisi seperti itu, otomatis saya memotret sudah jelas. Kalau misalnya saya menolong, nomor satu itu adalah wilayah kriminal polisi yang sebenarnya tidak ada orang yang boleh masuk. Kenapa saya bisa memotret? Karena saya orang pertama dan tempat itu paling dekat dengan posisi saya. Jadi yang saya lakukan adalah saya yang justru nelpon polisi dan saya yang justru nelpon ambulans. Bentuk pertolongan itu bisa bermacam-macam. Terus kemarin juga baru aja terjadi waktu saya masih baru mau naik busway, sudah di depan pintu busway terus ada ibu-ibu pingsan.
kondisi udah pandemik seperti ini, ditolong oleh kondektur-kondekturnya. Nah, kondisi seperti itu juga kita harus berhati-hati karena ini kan masa pandemik ya. Masa pandemi seperti ini kita nggak pernah tahu status kesehatan masing-masing orang. Itu saya berhati-hati untuk tidak memberikan pertolongan karena dia sudah ditolong oleh para kondektur itu, dan saya juga harus paham belum tentu orang sekitar saya ini aman, belum tentu aman. Kecuali kalau misalnya memang kita butuh banget nolong dan tidak ada orang lain yang nolong, itu memang harus kita nolong. Kalau nolong dulu atau motret dulu, pertanyaannya motret itu Mbak cuman klik sudah dapat foto, otomatis plenty of time itu kita bisa menolong orang. Kalau memang harus pertolongan pertanyaan ininya apa namanya harus kita kerjakan. Karena kita juga di dalam hostile environment training yang kita dapat itu salah satunya adalah first aid training atau P3K. Jadi kita juga dikasih, karena P3K atau first aid training ini selain untuk yang pertama adalah menolong diri sendiri. Pada saat kita berada di lapangan tuh kita harus bisa menolong diri kita sendiri atau mengkondisikan kita selamat dulu. Seperti saya pernah tercekik gas air mata, apa yang harus saya lakukan itu adalah ditelan nggak bisa, dikeluarkan nggak bisa, ini terbakar rasanya karena gas air matanya sudah di sini dan tercekik, nggak bisa bernapas, nggak bisa dikeluarkan. Kan saya harus menolong diri saya sendiri. Kemungkinan kalau misalnya ada orang itu saya harus menolong dia. Nah, kondisinya adalah ada selang air dari pemadam kebakaran yang berada di lokasi dekat situ, itu yang nomor satu saya ambil. Terus saya siramkan ke muka. Air itu kan ada oksigennya di situ, H2O, membuat menghilangkan panasnya gas air mata dan memberikan segaran oksigen baru di situ saya bisa napas. Itu bisa saya lakukan karena tadi berpikir mengambil keputusan yang cepat pada saat yang genting sekali, dan itu juga semacam survival teknik kita di lapangan. Bagaimana orang yang bekerja di lapangan itu memang kalau dia berpikir praktis lebih menguntungkan daripada dia berpikir teoritis. Cepat itu sedetik mungkin saya melihat apa yang bisa menolong saya untuk melepaskan rasa terbakar di hidung dan sudah mau masuk ke tenggorokan. Karena kan kita perlu bernapas, sudah nggak bisa bernapas, nggak ada yang lain. Saya nggak bawa air, nggak punya aqua, botol minum, dan kita nggak pakai masker, nggak pakai helm karena kondisinya tidak demonstrannya tadinya apa namanya aman, damai, tiba menjadi rusuh. Nah itu bisa terjadi. Begitu saya melihat ada air selang itu jatuh, selang ngalir dari truk pemadam kebakaran di depan kantor gubernur itu, saya lari ke sana. Ini kondisi kacau semua, orang lari, batu lempar di atas, orang lari ke sana kemari karena semuanya berusaha menyelamatkan diri dari gas air mata. Gas air mata itu luar biasa nggak enak banget. Terus saya langsung cuci muka, siram. Udah, alhamdulillah. Itu pernah 2 kali, yang paling parah yang itu. Yang paling parah. Luar biasa sekali. Mbak Ade, terakhir untuk apa yang mau disampaikan kepada viewers semua terkait bukunya dan juga terkait teman-teman yang mau jadi fotografer atau jurnalis foto, Mbak Ade, tips dan triknya. Ya, saya mengapresiasi sekali ya teman-teman yang sudah hadir di channel ini, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya tadi yang menarik, karena setiap pertanyaan di dalam webinar atau seminar atau workshop seperti ini itu menyegarkan ingatan saya selalu. Disitulah kenapa saya bisa menulis buku, karena pertanyaan memori saya selalu disegarkan oleh pertanyaan teman-teman ini. Mungkin pesannya kalau buat yang pengen berkarir di fotografi jurnalistik atau fotografer, it's not a bad idea. Kalau buat saya it's a very good idea karena saya menyukainya. Tetap memotret, belajar motret dan tetap memotret. Banyak hal yang positifnya, Mbak. Selain untuk pekerjaan, fotografi itu bisa melepaskan stress release. Seperti mungkin Anda yang senang memasak, main gitar, atau senang membaca novel, fotografi salah satu yang bisa melepaskan dari stres kita.
Coba aja, kalau nggak percaya, coba aja motret. Berada di belakang viewfinder itu menyenangkan, apalagi mendapatkan foto yang bagus. Nah, kalau udah dapatkan foto yang bagus, fotonya bisa ditampilkan di medsos sendiri, atau bisa ditunjukkan ke orang lain, atau bisa mengajarkan kepada orang lain. Itu luar biasa. Ya, terus buat teman-teman yang pengen baca lebih banyak ya, pengalaman saya di sini, bisa mendapatkan buku ini, karena yang kita tampilkan sekarang ini mungkin nggak ada 2% atau 5%-nya dari seluruh cerita, karena banyak hal yang sangat menarik, Mbak. Nggak semuanya nggak semuanya menegangkan atau mungkin mengerikan, petualangan-petualangan yang lucu juga banyak. yang nggak mungkin dikerjakan dalam kondisi biasa gitu. Itu aja mungkin Mbak Nina. Terima kasih. Iya, luar biasa. Jangan lupa beli bukunya Mbak Ade Berry dengan judul Mata Lensa, bisa melalui DM dari Instagramnya Mbak Ade Berry. Mbak, makasih banyak atas waktunya. Nggak terasa sudah ngobrol 1 jam lebih. Banyak sekali insight-nya, banyak sekali hal luar biasa dan tidak terduga yang ternyata wow begini ya profesi seorang fotografer jurnalis. Terima kasih sekali lagi karena sudah berkenan menemani saya Mbak Ade di Nina Nugroho Solution dalam live Instagramnya Nina Nugroho Store. Sampai ketemu nanti ya Mbak Ade. Nanti kalau pas aku fashion show datang ya. Oke, dengan senang hati. Iya, makasih banyak Mbak. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Wow, Masya Allah, luar biasa. Itu perjalanan Mbak Ade Berry selama 20 tahun menjadi jurnalis foto, dan itu belum seberapa persennya, belum 2%-nya even ya, itu benar-benar baru sedikit banget yang tadi di-share karena waktunya 1 jam harus membahas 20 tahun karir Mbak Ade Berry di jurnalis foto, tentu nggak cukup. Nah, bagaimana dan apa saja secara lengkapnya untuk profesi seorang fotografer wanita, dalam hal ini perjalanan karir Mbak Ade Berry selama 20 tahun di dunia jurnalis foto bisa dibaca di bukunya Mbak Ade Berry, yaitu berjudul Mata Lensa, bisa didapatkan melalui DM Instagramnya Mbak Ade Berry. Monggo silakan, nanti bisa beri tanda tangan juga. Nah, aduh, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih untuk pada viewer yang sudah setia menonton program Nina Nugroho Solution yang diadakan setiap hari Rabu dan hari Sabtu setiap jam 4 sore. Kita sekarang waktunya mengumumkan pemenang. Seperti tadi saya sampaikan, kali ini ada 4 orang pemenang karena 2 pemenang dari mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store, kemudian 2 pemenang lagi hadiahnya bukunya Mbak Ade Berry yang sudah ditandatangani. Wah, saya juga mau itu. Siapa sajakah pemenangnya? Yang pemenang 1 dan 2 ini untuk pemenang buku dulu ya. Pemenang buku adalah pertanyaan dari Gilda underscore Karisma. Pertanyaan, sore Mbak Ade pernah nggak ngalami konflik batin gitu saat motret, dihadapkan situasi antara motret dulu atau menolong korban dulu? Bolehkah share pengalamannya Mbak? Makasih. Selamat untuk Gilda underscore Karisma mendapatkan 1 buku yang sudah ditandatangani oleh Mbak Ade Berry dengan judul Mata Lensa. Kemudian 1 lagi, pemenang kedua masih untuk buku ya ini ya, yaitu Sri.yani31. Pertanyaannya, Mbak izin bertanya, bagaimana cara memberikan informasi melalui foto agar dapat diterima masyarakat luas, dan bagaimana menyikapi resiko yang sudah tertata di depan mata, kemudian cara membagi waktu dengan keluarga. Wah, selamat kepada Mbak Gilda underscore Karisma dan Sri.yani31 untuk hadiah buku Mata Lensa dari Mbak Ade Berry yang sudah ditandatangani oleh beliau. Kemudian sekarang pemenang ketiga dan keempat, hadiahnya adalah produk dari Nina Nugroho Store. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya yang ketiga untuk produk dari Nina Nugroho Store yaitu Uni Kurniati.
bagaimana cara Mbak Berry menumbuhkan rasa percaya diri menghadapi masa yang terkadang anarkis. Selamat Mbak Uni Kurniati. Kemudian selanjutnya pemenang keempat yaitu Irma underscore NCNY underscore 04. Ini juga mendapatkan produk dari Nina Nugroho Store. Pertanyaannya, Mbak Ade pernah nggak disepelekan dalam artian dibandingkan dengan reporter laki-laki? Gimana Mbak menyikapinya? Oke, selamat kepada Uni Kurniati dan Irma underscore NVNY underscore 04. Sekali lagi terima kasih kepada para viewer yang sudah menonton dan juga selamat kepada para pemenang. Jangan lupa hari Rabu nanti kita berjumpa kembali dalam tema topik narasumber yang tidak kalah luar biasa yang pastinya memberikan informasi juga solusi kepada para viewer semua terkait kehidupan sehari-hari dan juga apa-apa yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa untuk yang belum sempat nonton tayangan IG Live dari tadi jam 4 sore kita mulai dan baru bergabung di akhir-akhir, maka bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah ini selesai, bisa langsung ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih Mbak, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu menjaga prosedur kesehatannya, baik di rumah maupun di luar rumah, supaya kita bisa tetap sehat, supaya bisa tetap nonton program Nina Nugroho Store di live Instagramnya program Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya @ninanugrohostore. Nah, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Sampai ketemu di hari Rabu. Dah.